Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Madina dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam dengan NIM 303561230016. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan rangkuman materi yang telah kami terima dari mata kuliah pengantar broadcasting. Yang pertama itu apa sih itu broadcasting? Nah, broadcasting atau penyiaran merupakan proses mulai dari menyampaikan gagasan, ide, materi, informasi, hiburan hingga semua itu diterima oleh pemirsa atau penikmat konten. Nah, apa sih tujuan dari broadcasting ini? Nah, tujuan dari broadcasting itu yang pertama ada informing atau menyampaikan informasi kepada khalayak luas. Kemudian persuade, mempengaruhi perilaku dan pendapat si pendengar. Kemudian ada educate, memberikan informasi dan sumber belajar yang dapat menunjang tujuan pendidikan. Nah, educate ini arahnya lebih ke mendidik, memberikan informasi yang mendidik sehingga merubah perilaku. Kemudian ada entertain. Nah, entertain ini sebagai hiburan atau penghibur bagi khalayak atau penikmat konten. Yang terakhir ada kontrol sosial atau pengendalian sosial yang dilakukan untuk mengatasi atau mencegah terjadinya perilaku menyimpang di masyarakat. Nah, pada dasarnya pengendalian sosial dilaksanakan untuk mengarahkan individu maupun kelompok agar bertindak sesuai norma sosial. Kemudian regulation atau aturan penyiaran. Nah, regulation adalah peraturan atau aturan yang dibuat untuk mengatur perilaku, tindakan, atau sistem tertentu. Regulasi bertujuan untuk melindungi kepentingan publik seperti menjaga keamanan, kesehatan, lingkungan, atau keadilan dalam masyarakat. Nah, intinya itu peraturan ini dibuat oleh pemerintah untuk menertibkan masyarakat. Nah, regulasi penyiaran itu sekumpulan aturan, hukum, dan komitmen yang mengatur dunia penyiaran. Kemudian itu apa sih keterkaitan regulasi penyiaran dengan media massa, kode etik, dan keterbukaan ruang publik? Nah, regulasi penyiaran berkaitan dengan media massa dalam hal mengatur hubungan dan operasional media. Sedangkan regulasi penyiaran dalam kode etik itu kode etik penyiaran itu saling berkaitan karena keduanya itu mengatur perilaku penyiaran. Regulasi penyiaran mengatur kegiatan penyiaran, sedangkan kode etik penyiaran itu mengatur perilaku penyiaran yang sesuai dengan etika profesi. Nah, keterbukaan ruang publik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan pondasi yang penting bagi negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, transparan, dan akuntabel, sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses menetapkan kebijakan dan pengambilan keputusan. Nah, model siaran. Di model siaran itu ada dua. Yang pertama itu analog. Analog adalah sistem penyiaran televisi yang menggunakan variasi frekuensi dan voltage dari sinyal. Siaran analog menggunakan gelombang radio dengan frekuensi tertentu untuk mengirimkan data. Sedangkan siaran digital adalah penyiaran yang menggunakan sinyal digital untuk mengirimkan gambar, suara, dan data. Siaran digital dapat berupa penyiaran radio dan penyiaran televisi. Kemudian prinsip regulasi penyiaran. Yang pertama itu menetapkan tentang apa dan siapa yang berhak mendapatkan lisensi penyiaran. Kemudian yang kedua itu memupuk rasa nasionalisme. Yang ketiga secara ekonomis itu melindungi. Yang keempat dapat semangat dari atas penyiaran. Yang kelima itu diperlukan untuk membangun keseimbangan antara pemilik, pemerintah, dan masyarakat. Kemudian sistem penyiaran nasional. Dalam sistem penyiaran nasional terdapat Lembaga Penyiaran dan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Nah, lembaga penyiaran yang ada di Indonesia itu diantaranya itu yang ada di radio. Yang pertama ada lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran komunitas. Nah, yang di TV itu ada lembaga penyiaran pemerintah, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan.
KPI ini merupakan lembaga yang sifatnya independen. KPI memiliki tugas dan wewenang yang diantaranya itu yang pertama, menetapkan standar program siaran, mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran, memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran. Ya, itu. Kemudian jenis-jenis stasiun penyiaran yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 dilabeli dengan lembaga penyiaran. Tentunya lembaga ini terorganisir dan di dalamnya terdapat to inform dan to educate. Adapun lembaga penyiaran swasta atau LPS adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial dan berbadan hukum Indonesia. LPS ini menyelenggarakan siaran radio atau televisi. LPS didirikan oleh warga negara atau badan hukum Indonesia. Nah, untuk mendapatkan izin, LPS ini harus mengajukan permohonan izin tertulis kepada Menteri melalui KPI. Kemudian syarat pendirian stasiun penyiaran swasta di Indonesia. Yang pertama itu memiliki badan hukum Indonesia, memiliki izin berusaha, memiliki izin penyelenggara penyiaran atau IPP, memenuhi persyaratan teknis, pemiliknya itu harus orang Indonesia asli. Kemudian penanaman modal asing itu yang dibolehkan hanya 20%. Kemudian ada format siaran. Format siaran itu adalah metode standar untuk menyampaikan konten audio dan visual melalui media siaran seperti radio dan televisi. Fungsi format radio dan TV yang pertama itu ada targeting. Nah, targeting berfungsi untuk menarik perhatian pendengar dan penonton serta untuk mengembangkan citra dan brand. Kemudian yang kedua ada kompetisi. Kompetisi berfungsi untuk menjangkau audiens yang spesifik sesuai jenis program yang disiarkan. Kemudian yang terakhir itu positioning. Menjangkau audiens yang spesifik dan memberikan identitas pada stasiun radio ataupun televisi. Kemudian ada KPI dan KPID. Apa sih itu KPI dan KPID? Nah, KPI dan KPID merupakan lembaga yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyiaran. Nah, apa sih perbedaan KPI dan KPID ini? Nah, KPI dan KPID ini umumnya dapat dikatakan sama, hanya saja KPID ini mengatur penyiaran yang ada di daerah, sedangkan KPI ini lebih memuat semuanya. Nah, KPI sendiri beranggotakan 9 orang. Nah, diantaranya itu ada 2 diantaranya itu adalah wanita. Kemudian KPID itu beranggotakan 7 orang dan 1 diantaranya itu adalah wanita. Nah, tujuan dibentuknya Undang-Undang Penyiaran. Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 dibuat untuk mengatur penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Undang-Undang Penyiaran juga mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masyarakat dalam mengembangkan penyiaran. Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Penyiaran dibentuk Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Nah, KPI adalah lembaga independen yang bertugas mengatur segala hal mengenai penyiaran di Indonesia. KPI dan KPID bertugas memberi izin dan mengawasi jalannya penyiaran dan kelayakan siaran yang akan dipublish. Nah, bidang-bidang KPI dan KPID. Yang pertama itu kelembagaan, mengawasi dan mengatur semua yang ada di lembaga. Kemudian struktur penyiaran, membagi tugas kepada setiap anggota. Kemudian yang terakhir itu pengawasan isi siaran. Nah, dia ini yang melaksanakan yang ada di kelembagaan dan struktur penyiaran sebagai pelaksana. Kemudian ada visi dan misi KPI dan KPID. Yang pertama ada mengembangkan kebijakan pengaturan, pengawasan, dan pengembangan isi siaran. Kemudian yang kedua membangun kelembagaan KPI dan partisipasi masyarakat. Ketiga, menjamin masyarakat mendapatkan informasi yang layak dan benar. Kemudian yang keempat, membantu mengatur infrastruktur bidang siaran.
Kemudian membangun iklim persaingan yang sehat antara lembaga penyiaran dan industri terkait. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.